Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, selamat jumpa kembali dalam program Gema Paulus, edisi Sabtu 6 Juni 2026, bersama saya, Pastor Dan Klau OFM. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Markus. Pada suatu hari, Yesus dalam pengajarannya berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada kali lain sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasuki uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Bapak, Ibu, keluarga-keluarga Katolik yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil yang baru saja kita dengar, Yesus mengingatkan para murid agar tidak meniru ahli-ahli Taurat yang mencari penghormatan dan pujian manusia. Sebaliknya, Yesus memuji seorang janda miskin yang dengan tulus mempersembahkan seluruh nafkahnya kepada Allah. Bagi keluarga Katolik, pesan ini mengajak setiap anggota keluarga untuk membangun kehidupan yang dilandasi kerendahan hati. Kisah janda miskin juga mengajarkan tentang kepercayaan penuh kepada penyelenggaraan Tuhan. Dalam kehidupan keluarga, seringkali ada kekhawatiran mengenai ekonomi, pendidikan anak, kesehatan, atau masa depan. Namun janda ini menunjukkan iman yang luar biasa dengan memberikan apa yang dimilikinya kepada Tuhan. Keluarga-keluarga Katolik diajak untuk meneladani sikap ini dengan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi, sambil bekerja dengan tekun dan bertanggung jawab. Iman yang hidup akan menumbuhkan harapan dan ketenangan di tengah berbagai tantangan hidup. Keluarga-keluarga Katolik yang dikasihi Tuhan, persembahan janda miskin mengingatkan bahwa kasih sejati tidak diukur dari banyaknya yang diberikan, tetapi dari pengorbanan yang menyertainya. Dalam keluarga, kasih diwujudkan melalui perhatian, waktu, kesabaran, dan pengampunan yang diberikan satu sama lain. Seorang ayah yang bekerja keras demi keluarganya, seorang ibu yang setia mendampingi anak-anaknya, atau anak yang membantu orang tua dengan penuh hormat, semuanya merupakan persembahan yang berharga di hadapan Tuhan. Tindakan-tindakan sederhana yang dilakukan dengan kasih memiliki nilai yang besar di matanya. Keluarga-keluarga Katolik yang terkasih, Injil mengajak keluarga Katolik untuk menjadikan rumah tangga sebagai tempat bertumbuh dalam semangat berbagi dan kemurahan hati. Di tengah budaya yang sering mendorong sikap mementingkan diri sendiri, keluarga-keluarga Katolik dipanggil untuk peduli kepada sesama yang membutuhkan. Dengan membiasakan berbagi rejeki, waktu, dan perhatian kepada orang lain,
keluarga-keluarga Katolik menjadi saksi nyata kasih Allah, seperti janda miskin yang memberi dari kekurangannya. Keluarga-keluarga Katolik diajak untuk percaya bahwa Tuhan akan memberkati setiap pengorbanan yang dilakukan dengan hati yang tulus dan penuh iman. Semoga damai sejahtera dan berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa dicurahkan ke dalam keluarga-keluarga Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.